Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas terkait soal latihan untuk persiapan latihan ujian sekolah matematika peminatan tahun ajaran 2021-2022. Silakan diperhatikan dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Soal yang pertama, jika misal ada sebuah grafik misalnya grafik tersebut melalui titik 1,1. Ini adalah grafik eksponensial ya. Misalnya, kalian diminta untuk menentukan mana fungsi grafik yang sesuai dengan gambar grafik ini. Misalnya, kalian diberi pilihan yang A, fx sama dengan 2 pangkat x plus 1, kemudian yang B, fx sama dengan 2 kali 2 pangkat x min 1, yang C, fx sama dengan 3 pangkat x plus 1, D, fx sama dengan 3 pangkat 2x plus 1, kemudian yang E misal fx sama dengan 2 pangkat x min 1. Nah, caranya kalian bisa substitusi ke masing-masing dari pilihan ini. Gitu. Kalian di sini punya x-nya adalah 1, ya. X-nya 1, ini x, y. Berarti kita bisa lihat di sini ya, bahwasannya fungsi fx sama dengan berbagai macam persamaan ini ya, dengan berbagai macam fungsi ini kita bisa lihat sebagai x sama dengan misalnya y sama dengan a pangkat x ini ya. Jadi fx ini sama dengan y. Jadi dengan kita substitusi x-nya ke fungsi grafik yang ada di sini, ini kita bisa temukan y-nya. Nah, kita cari yang y-nya itu adalah 1. Kita coba cek yang pertama. Di sini kita punya fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Berarti di sini kita punya y-nya itu sama dengan 2 pangkat x plus 1. Ya. Berarti di sini kita punya, kalau x-nya 1, berarti kita bisa substitusi 2 pangkat 1 ditambah 1. Berarti di sini kita punya 2 pangkat 2, hasilnya 4. Berarti bukan ya, karena yang diminta adalah 1. Lagi, di sini kita punya y sama dengan 2 kali 2 pangkat x min 1, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 ya. X-nya kan masih sama-sama 1 semua nih ya. Ini kita ubah jadi 1 semua X-nya. Berarti di sini kita punya 2 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, berarti di sini kita dapat 2. Belum sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian y sama dengan 3 pangkat x plus 1. Jadi di sini kita punya 3 pangkat 1 ditambah 1, berarti kita punya 3 pangkat 2, hasilnya 9. Y sama dengan 3 pangkat 2 x plus 1, berarti kita punya 3 pangkat 2 dikali 1 ya. Dikali 1 ditambah 1, berarti 3 pangkat 2 ditambah 1 ya, kita punya 3, berarti hasilnya 27. Yang terakhir, y sama dengan 2 pangkat x min 1, berarti kita punya 2 pangkat 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Berarti yang sesuai ya dengan apa yang diminta oleh grafik, x-nya 1, y-nya 1, berarti y-nya yang 1 adalah yang ini. Jawabannya yang betul adalah yang E. Seperti itu. Nah, lanjut untuk soal yang selanjutnya.
Soal yang selanjutnya masih tentang grafik, tapi sekarang kita masuk ke grafik yang logaritma. Jadi Umi ini acak ya, random pembahasan terkait kisi-kisinya, nggak sesuai urutan nomor yang ada di sana. Jadi kita bahas dulu dari yang grafik semua. Misal, di sini Umi punya grafik. Nah, misalnya, grafik logaritmanya itu akan melalui titik 2, min 1. Misalnya grafiknya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini grafiknya. Nah, kemudian kalian diberikan pilihan yang mirip dengan yang tadi ya. Kalian diberikan fungsi logaritmanya. Kalau tadi fungsi eksponensial, sekarang kita diberikan fungsi logaritmanya. Ya, misalnya yang A itu kita diberikan fx sama dengan 2 log x, kemudian fx sama dengan 2 log 2x misalnya. Kemudian yang C itu fx sama dengan 2 log x min 1. Yang D itu fx sama dengan 2 log x min 2. Yang terakhir misalnya fx sama dengan 2 log x misalnya plus 2. Sama, cara kalian mencari adalah substitusi juga seperti yang tadi. Di sini kita punya x-nya adalah 2, kemudian y-nya adalah negatif 1. Ini x, y ya. Berarti kita substitusi x-nya dengan menggunakan x sama dengan 2 semua. Nah, di sini kita berarti punya y sama dengan 2 log x. Ya, ingat bentuk logaritma. Ya, kalau kita punya bentuk A pangkat X sama dengan B, berarti bentuk logaritmanya adalah kita punya A log B itu sama dengan X. Ya, A log B sama dengan X. Berarti di sini kita bisa ubah, ya. Kita bisa ubah. Atau kalau langsung bisa kita cari juga ya. Tapi ini nanti bisa jadi modal untuk kalian juga mengerjakan untuk soal-soal selanjutnya sekiranya misalnya dia ada soal logaritma lagi gitu. Tapi coba kita substitusi dulu ya di sini. Berarti y-nya itu y sama dengan 2 log 2 gitu ya. Nah, ini berarti nggak usah. Kita tidak usah berpikir sampai ke sini ya. Tapi ini perlu kalian ingat-ingat juga. 2 log 2. Kita udah paham kalau 2 log 2 itu 1 gitu ya. Pokoknya kalau dia basis sama numerus yang dia sama, ini 2 juga, dia berarti 1. Misalnya 3, 3, dan seterusnya itu pasti dia 1. Gitu. Sedangkan yang diminta min 1, berarti belum sesuai ya. Oke, lanjut lagi. Berarti di sini kita punya y, 2 log 2x. Berarti di sini kita punya 2 log 2 kali 2. Gitu kan ya? Berarti kita punya 2 log 2 kali 2 itu kan bisa kita buat jadi 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini kita punya, ingat rumus kalau dia ada bentuk A log B pangkat C, ya itu jadinya C dikali A log B. Nah, ini. Berarti di sini kita bisa ubah jadinya 2, ya ini loncat ke depan. Kalau ada pangkat di sini, loncatin ke depan. 2 log 2 ya, 2 dikali 2 log 2. Berarti kita punya 2 dikali 1, hasilnya 2. Kemudian kita punya di sini y-nya sama dengan 2 log x min 1. Berarti di sini kita punya 2 log x-nya itu adalah 2 dikurangi 1 gitu ya. Berarti kita di sini punya 2 log 2 kan 1 dikurangi 1 gitu ya.
Kemudian berarti hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini kita punya dua log. Misalnya di sini kita sebentar. Ini ya. 2 log X min 2 sama dengan 2 log 2 dikurangi 1. Berarti kita punya 1, kok 1? 2 ya di sini tadi ya. 2, berarti 1 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang ini Y sama dengan 2 log X plus 2 itu sama dengan 2 log 2 ditambah 2, berarti kita punya 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Jadi sesuai permintaan dari soal, yang kita cari adalah Y-nya yang min 1. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Nih. Kemudian lanjut lagi. Kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan baik itu eksponen maupun logaritma. Yang pertama, misalnya himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat X kuadrat min X min 8 sama dengan 1/25. Misalnya begini soalnya ya. Adalah. Nah, ingat, kalau misalnya kalian bertemu dengan persamaan eksponensial seperti ini, kalian buat di kedua-dua sama-sama punya pangkat dan basisnya sama. Ya, basis itu adalah bilangan pokoknya. Yang ini ya, kalau misalnya ada yang lupa. Ini basisnya. Nah, ini kan masih bentuk pecahan. Belum kelihatan mana basis, mana pangkat ya. Jadi 1/25 kita ubah juga menjadi bentuk pangkat. Berarti di sini kita punya, soalnya kan 5 pangkat X kuadrat min X min 8 sama dengan 1/25. Berarti di sini kita punya 5 pangkat X kuadrat min X min 8 sama dengan 1/5 pangkat 2. Berarti di sini jadinya ini ya, 5 pangkat negatif 2. Kemudian berarti, nah, kalau basis di kedua-dua sudah sama, kita bisa pakai sifat ya, untuk persamaan eksponensial. Ya, berarti di sini kita bisa punya bentuknya itu, misalnya ini kan bentuknya ada pangkat fx sama p gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan fx sama dengan p. Fx-nya ini, p-nya ini. Jadi kita bisa tulis gini misalnya, a pangkat fx itu sama dengan a pangkat p. Nah, kalau kita punya basisnya sama, pangkatnya ya beda ya, satunya bentuknya ada variabelnya, satunya dia bentuknya konstanta, langsung seperti ini nih. Berarti di sini kita bisa punya X kuadrat min X min 8 sama dengan negatif 2. Berarti kita punya X kuadrat min X min 8 ditambah 2 ya, sama dengan 0. Berarti, sebentar. Di sini kita sederhanakan lagi, X kuadrat min X, berarti di sini min 6 sama dengan 0. Di sini kita punya X kuadrat. Nah, ini langsung ini ya, difaktorkan. Ini X, ini X, ya. Cari yang ketika dikali sama dengan negatif 6, ketika ditambah sama dengan negatif 1. Ya. Kan kita punya yang hasilnya 1 itu, kalian 3 sama 2 hasilnya 6 tuh ya. Kalau misalnya dicari selisihnya ini kan, karena dia negatif berarti cari selisihnya itu hasilnya selisihnya 1. Berarti kita pakai yang 3 sama 2. Pertanyaannya,
Yang di mana yang positif dan di mana yang negatif. Karena di sini negatif ya hasilnya, pasti yang negatif itu yang di bilangan paling besar. Nah, gini. Nah, ini ketika kita jumlah negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1, ketika kita kalikan negatif 3 dikali 2 itu hasilnya negatif 6. Berarti kita cari pembuat nolnya. X min 3 itu sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0, atau X plus 2-nya itu sama dengan 0. Ya, X plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita punya X-nya sama dengan 3, sama X-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena ditanya himpunan penyelesaian, berarti kita bisa buat himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2,3. Gitu ya. Ini untuk persamaan eksponensial. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan eksponensial. Soal nomor 4 ya. Misalnya ditanya lagi tentang himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan misalnya 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 10 dikali 2 pangkat x ditambah 8. Nah, karena pertidaksamaan bisa misalnya kita ambil lebih dari 0. Nah, ketika kita menemui soal yang seperti ini, baik persamaan maupun pertidaksamaan, lihat di sini ada bentuk pangkatnya ada, dia itu bentuknya variabel gitu ya. Nah, ini nanti kita ubah dalam bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, karena di sini pertidaksamaan, berarti kita ubah menjadi pertidaksamaan kuadrat. Gitu. Kita tulis lagi soalnya. 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 10 kali 2 pangkat x ditambah 8 lebih dari 0. Nah, kita pecah ya untuk ini. Ini kalau kita pecahkan bentuknya jadi 2 pangkat 2x. Pangkatnya ada tambah nih. Kalau tambah itu kan berarti dia asalnya adalah dari perkalian dua buah eksponen yang itu basisnya sama ya. Berarti di sini kita punya 2 pangkat 1 ya. Dia dikali 2 pangkat 1 nih. Kalau 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 kan ketika dikembalikan lagi ya, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk 2 pangkat 2x plus 1 ya. Karena kita punya itu rumus kalau ada a pangkat m dikali a pangkat n itu sama dengan a pangkat m plus n. Nah ini ya. Makanya kenapa bentuk seperti ini bisa berubah menjadi bentuk seperti ini. Atau sebaliknya. Kemudian yang ini tetap ya, 10 kali 2 pangkat x plus 8 lebih dari 0. Nah, selanjutnya adalah, di sini kita punya bentuknya 2 pangkat 2x dan di sini 2 pangkat x. Ya. Nah, sekarang kita bisa ubah dia menjadi bentuk 2 pangkat x gimana? Kalau kita punya ada bentuk a pangkat m dikali n itu kan sama dengan bisa juga a pangkat n dikali m gitu ya, sama aja ya. Gitu dibolak-balik sama aja perkalian komutatif gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ubah dia menjadi bentuk 2 pangkat x dikali 2 ya, atau bisa kita tulis gini nih. Nah, kalau kita balikin lagi kan dia jadinya bentuknya 2 pangkat 2x gitu ya. Nah, 2-nya ini lazimnya kan biasanya kalau koefisien di depan gitu ya. Nah, ini taruh depan. Nah, gitu. Ya, kemudian di sini tetap kita tulis sama 10 kali 2 pangkat x plus 8 lebih dari 0. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini perubahannya di sini ya. Selanjutnya, biasanya itu kan kalau dibentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat,
kita punyanya itu bentuknya ininya X kuadrat, X gitu ya. Sini Y kuadrat, Y, dan lain sebagainya gitu. Nah, misalnya supaya kita mudah untuk menghitungnya, kita misalkan 2 pangkat X-nya itu sama dengan Y misalnya. Oke. Jadi di sini 2 pangkat X-nya kita misalkan dengan Y ya, berarti kita bisa dapatkan persamaan barunya 2Y kuadrat dikurangi 10 kali Y ya, ditambah 8 lebih dari 0. Nah, selanjutnya di sini bisa kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Berarti kita bisa punya di sini 2Y, di sini Y, kemudian di sini kita punya 2 dan negatif 4. Gitu ya. Atau kalau misalnya mau sederhanakan dulu, sama nggak nanti hasilnya kita cek. Kalau misalnya disederhanakan dulu, berarti kita di sini punya Y kuadrat ya sama-sama bagi 2. Ini dibagi 2 dapatnya 5, Y. Ini dibagi 2 dapatnya 4, plus 8, plus 4 berarti ya, lebih dari 0. Kemudian di sini kita punya Y, Y. Di sini berarti kita punya 5, bukan 5, 4 ya. 4, kemudian di sini min 1 ya. Ketika dikalikan dapatnya 4, ketika ditambah dapatnya negatif 5. Oke, berarti di sini tadi kita punya 2Y min 2 sama dengan 0, atau Y sama dengan 4 ya. Jadi walaupun bentuknya dia pertidaksamaan, kita bisa buat ininya dulu ya, pembuat nolnya dulu. Nah, nanti waktu pas di garis bilangannya baru kita pakai pertidaksamaan, biar lebih mudah. Nah, berarti di sini kita punya 2Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, yang ini Y-nya sama dengan 4. Ini sama nggak ya? Y min 4 sama dengan 0, atau Y min 1-nya sama dengan 0, di sini Y sama dengan 4, atau Y-nya sama dengan 1. Sama ya? Jadi kalau misalnya kalian merasa kesulitan ketika koefisien dari variabel yang kuadrat ini itu lebih dari 1, kalian bisa ubah menjadi lebih sederhana ketika dia bisa disederhanakan seperti ini ya. Ingat, dia bisa disederhanakan seperti ini ketika semua koefisiennya sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. Begitupun dengan yang di ruas kanan ini. Gitu. Nah, jadi di sini kita punya, nah tadi kita punya Y-nya itu adalah 2 pangkat X. Berarti kita ubah ya. Di sini kan tadi kita punya Y sama dengan 1 atau Y-nya sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X-nya sama dengan 1 sama 2 pangkat X-nya sama dengan 4. Nah, 2 pangkat X yang hasilnya 1 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Kita ubah lagi. Nah, 1 itu kan bisa kita dapatkan dari 2 pangkat 0 ya gitu. Kemudian yang ini 2 pangkat berapa yang hasilkan 4? Kan 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini kita kelihatan nih, bisa tahu X-nya berapa. Ya, X-nya berarti yang ini adalah sama dengan 0, kemudian yang ini X-nya adalah sama dengan 2 gitu ya. Nah, perhatikan di sini 0, 2. Nah, untuk menentukan daerah di sini, kalian bisa substitusi Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 itu ke daerah yang ada di sini. Ya. Jadi sebenarnya kita itu kalau misalnya pakai yang di sini nih ya, ini 1 sama 4. Gitu kan ya. Nah, kalian bisa menentukan daerah yang dari sini gitu. Kalau kalian misalnya substitusi 1 ke sini, di daerah sini itu kan setelah kurang dari 1 gitu kan ya. Kurang dari 1 kan ada 0 misalnya. Kita substitusi 0 ke sini sama di sini. Nanti di sini daerahnya positif apa negatif nilainya. Gitu. Kalau positif berarti di sini daerahnya positif. Kemudian kalau misalnya kita ambil di sini misalnya 2 gitu kan ya. Substitusi ke sini gitu. Nanti di sini dapatnya daerahnya negatif. Kemudian kalau misalnya kita substitusi misalnya 5 ya. 5. Di sini kan daerahnya ada 5, 6, 7 gitu kan. 5 ke sini ya sebagai pengganti Y-nya. Berarti nanti di sini kita dapat daerahnya positif. Atau kalian bisa ingat juga kalau dia persamaan kuadratnya itu dalam bentuk
persamaan atau pertidaksamaannya dalam bentuk positif ya, koefisien dari ininya ya, bentuk kuadratnya, berarti kalian bisa dapatkan plus min plus gitu. Kalau misalnya negatif dia biasanya min plus min gitu. Nanti dicoba aja supaya tidak ragu ya. Nah, berarti kita bisa aplikasikan di sini ya. Ini kan 1/4 kalau misalnya masih dalam bentuk Y, tapi kan yang di sini permintaannya adalah masih dalam bentuk X itu ya permintaannya. Berarti kita bisa ubah seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya plus min sama plus di sini ya. Karena di sini yang diminta adalah lebih dari ya, lebih dari, berarti ya yang diminta adalah daerah yang positif. Berarti di sini kita bisa dapatkan daerahnya itu adalah yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sana. Ya, ini dia. Berarti kita bisa dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X-nya itu kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 2. Nah, gitu ya, ini kurang dari 0 atau lebih dari 2. Kalau tanda-tanda sama dengannya ya berarti tinggal tambahin sama dengan terus ininya dia bulatannya hitam. Gitu. Ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Insya Allah ini soalnya masih dalam kategori yang sedang ya. Jangan sampai kalian tidak paham gitu. Ketika ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5, kita masuk ke bersamaan dan pertidaksamaan logaritma ya. Nah, misalnya di sini Umi punya, tapi di kisi-kisi itu sepertinya nggak ada ya pertidaksamaan. Seingat Umi sih nggak ada pertidaksamaan. Nanti bisa dibuka lagi kisi-kisinya ya. Oke. Nomor 5, misalnya Umi punya himpunan penyelesaian dari persamaan misalnya log X kuadrat min 7 sama dengan log 9 gitu adalah, nah ini ya, misalnya log X kuadrat min 7 sama dengan log 9. Nah ini kurang lebih caranya mirip dengan yang ada di eksponensial tadi. Ya kalau tadi kan kita menyamakan basis di kedua ruas ya. Nah di sini kalau misalnya ruas kanan sama ruas kiri, lihat juga basisnya ya di sini. Ini basisnya ini sebenarnya 10, cuma karena basisnya 10 dia kan tidak perlu ditulis kalau dalam logaritma. Makanya dia bentuknya seperti ini ya, log X kuadrat min 7 log 9 sama dengan log 9 gitu. Nah, kedua sudah sama-sama bentuknya log ini. Ya, kalau sudah bentuknya log seperti ini, kita bisa langsung pakai dia sama dia numerusnya nih. X kuadrat min 7 sama dengan 9 gitu. Berarti di sini kita punya X kuadrat sama dengan 9 ditambah 7. Berarti X kuadratnya sama dengan 9 tambah 7 berapa tuh? 16 ya. Berarti X kuadratnya sama dengan akar dari 16. X kuadratnya sama dengan plus minus 16. Kok plus minus gitu. Lihat, ini bentuknya persamaan. Kalau kita mendapatkan hasil kuadrat dari bentuk persamaan, maka kita punya hasilnya adalah plus minus. Gitu. Jadi kita punya jawabannya, X1-nya itu sama dengan 6, atau X2-nya itu sama dengan, kok 6? Ini belum kok 16 ya? Ini salah. Ini salah di sini ya. Ini juga salah. Nah, di sini nih. 4 ya. Salah tadi, Umi. Akar dari 16 adalah plus minus 4. Nah, berarti di sini kita punya 4 atau negatif 4 gitu ya. Plus min gitu ya. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, hasilnya adalah negatif 4,4. Nah, ini ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal yang selanjutnya.
Misalnya himpunan penyelesaian dari persamaan dua log kuadrat X ini ya, min 8 dikali 2 log X ditambah 15 sama dengan 0 adalah sebentar. Soalnya diganti ya, biar nggak susah ngitungnya. Diganti 5 dikali 5, kemudian yang ini diganti 6. Nah, gini. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini kurang lebih mirip dengan yang ada di eksponensial, cuma bedanya ini dalam bentuk logaritma. Berarti di sini kita punya 2 log kuadrat X min 5 dikali 2 log X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini kita punya ada bentuk kuadrat ya. Kemudian di sini kelihatan kalau dia itu akan menjadi persamaan kuadrat kalau misalnya kita ubah pakai permisalan gitu ya. Lihat di sini ada 2 log X, di sini juga punya 2 log X tapi dalam bentuk kuadrat yang ini ya. Berarti kita misalkan 2 log X-nya itu adalah Y misal. Nah, berarti di sini kita punya Y kuadrat dikurangi 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Gitu. Nah, kita faktorkan. Berarti di sini kita punya Y, kemudian di sini berarti kita punya ketika yang ditambah itu hasilnya negatif 5 dikali hasilnya 6. Berarti kita punya negatif 3 sama negatif 2. Gitu ya. Kalau ditambah hasilnya negatif 5, kalau dikali hasilnya 6. Nah, berarti di sini kita punya Y min 3 sama dengan 0 atau Y min 2 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2 gitu kan ya. Nah, ingat tadi kita punya Y-nya itu permisalan dari 2 log X. Berarti di sini kita punya 2 log X sama dengan 3. Di sini 2 log X itu sama dengan 2. Ya. Ingat tadi yang Umi sampaikan di awal, di soal nomor 2 kalau tidak salah. Ketika kita punya bentuk A log C atau log X gitu ya, gini aja deh. Dari bentuk eksponensial ya. A pangkat X itu sama dengan B misalnya. Itu berarti kita punya A log B itu sama dengan X. Gitu ya. Atau A pangkat C sama dengan B, A log B sama dengan C gitu juga boleh. Ya, jadi yang di sini dipangkatkan dengan yang di sini sama dengan yang di sini gitu. Ya, berarti di sini kita punya 2 pangkat 3 itu sama dengan X. Kok X lah? 2 pangkat X sih. 2 pangkat 3 itu sama dengan X ada bentuk ini ya. Gitu. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 sama dengan X. Gitu. Berarti di sini kita punya 8 sama dengan X. Kemudian ini kita punya 4-nya sama dengan X. Berarti X-nya itu kita dapatkan sama dengan 8 atau X-nya sama dengan 4. Gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita punya 4 dan 8. Gitu. Karena di sini bukan bentuk pertidaksamaan, jadi kita bisa langsung ini dapatkan HP-nya ya. Kalau dia bentuk pertidaksamaan seperti yang tadi, di soal nomor 4 tadi, maka kita harus pakai garis bilangan untuk mengetahui daerah yang diminta. Gitu. Kalau lebih dari dia positif, kalau kurang dari dia yang negatif yang dia ambil. Gitu ya. Oke, untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya di video selanjutnya.